Halo sahabat data, salam statistik berkualitas. BPS Kabupaten Badung merupakan instansi vertikal di wilayah Kabupaten Badung yang menyajikan data statistik dasar bagi pemerintah dan juga masyarakat. Visi Badan Pusat Statistik adalah sebagai penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju. Visi tersebut akan dicapai melalui 4 misi yang diemban oleh BPS. Dalam menjalankan fungsi dan wewenangnya, BPS Kabupaten Badung menerapkan kerangka pola kerja reformasi birokrasi dan menerapkan ZI atau zona integritas untuk menuju WBK atau wilayah bebas korupsi dan WBBM atau wilayah birokrasi bersih melayani. Nah, apa saja sih yang sudah dilaksanakan di BPS Kabupaten Badung? Untuk itu, mari kita simak informasi selengkapnya. Dalam penerapan reformasi birokrasi, berbagai persiapan telah dilakukan di BPS Kabupaten Badung, termasuk melakukan pencanangan zona integritas, penyusunan tim RB, menyusun rencana kerja penerapan RB, dengan berbagai program kerja yang efektif dan efisien, tidak tumpang tindih, dan bisa menjawab kebutuhan internal dan eksternal BPS Kabupaten Badung. Untuk dapat menerapkan pilar-pilar reformasi birokrasi, tentunya diperlukan kegiatan internalisasi RB kepada pegawai. Beberapa bentuk internalisasi RB ini disampaikan pada kegiatan-kegiatan dan melalui instrumen-instrumen seperti apel rutin, rapat koordinasi, akrilik, dan banner atau poster. Selain itu, BPS Kabupaten Badung juga rutin menyelenggarakan kuis RB untuk memantau pemahaman pegawai BPS terhadap implementasi pilar-pilar nyata RB, dan sekaligus mensosialisasikan program kerja RB yang diterapkan di BPS Kabupaten Badung. Untuk menghasilkan statistik dasar yang menjadi tugas utamanya, BPS Kabupaten Badung melaksanakan berbagai kegiatan survei untuk memenuhi kebutuhan data pemerintah dan juga masyarakat. Dalam proses pengerjaannya, penanggung jawab survei menyusun dokumen pengelolaan survei untuk memastikan komunikasi antar pelaksana dapat dilaksanakan secara efektif dan akuntabilitas di BPS Kabupaten Badung dapat tercapai. Pengelolaan ini dimulai dari penyusunan tahapan kegiatan, rencana tanggal pelaksanaan, rencana penarikan dana, dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang dicatat pada dokumen WCB atau waktu biaya cakupan, kendali risiko, rencana pengadaan barang dan jasa, serta identifikasi stakeholder dan pola komunikasi. Tidak lupa, pada masa pandemi seperti sekarang, seluruh proses pendataan dan pengawasan di lapangan mewajibkan petugas untuk mematuhi protokol kesehatan. Proses wawancara pun dilaksanakan sesuai protokol kesehatan ketat dengan menjaga jarak dan memakai masker. Sebagai usaha dalam menerapkan TIK dalam tata kelola perkantoran, berbagai aplikasi disiapkan untuk mempermudah pelaksanaan pekerjaan. Di antaranya adalah Sistem Dokumentasi dan Informasi atau SIDOI, Sistem CKP, SKP, dan IKI, Sistem Data Broadcasting atau DBROS, dan lain-lain. Semua aplikasi dibuat untuk efektivitas penyampaian informasi kepada semua stakeholder dan dapat dilaksanakan secara proaktif. Di BPS Kabupaten Badung, kompetensi pegawai dan mitra statistik dipantau melalui survei kompetensi, yang kemudian akan menghasilkan nilai kompetensi pegawai dan juga mitra statistik. Selain untuk dapat menentukan arah kebijakan peningkatan kapasitas SDM, nilai kompetensi ini juga digunakan sebagai salah satu penilaian dalam melakukan analisa penugasan, yang ditangani oleh pengelola SDM dan juga pimpinan BPS Kabupaten Badung. Nah, berbicara mengenai analisa penugasan, sebenarnya apa sih analisa penugasan itu? Analisa penugasan adalah salah satu tahapan dalam mempersiapkan kegiatan di BPS Kabupaten Badung untuk menentukan petugas, baik mitra maupun pegawai yang akan terlibat dalam suatu kegiatan. Analisa penugasan dilakukan dengan mengkaji beberapa indikator nilai seperti jam beban kerja, nilai kompetensi, nilai kinerja, dan nilai pelatihan. Nilai kinerja pegawai dilihat dari nilai CKP bulanan, sedangkan untuk nilai mitra berasal dari nilai yang diberikan penanggung jawab kegiatan pada pelaksanaan pekerjaan sebelumnya. Analisa penugasan ini merupakan salah satu cara BPS Kabupaten Badung untuk terhindar dari praktek KKN dan juga benturan kepentingan. Di samping hal-hal terkait angka, nilai, dan kompetensi, BPS Kabupaten Badung juga mengutamakan kesehatan jasmani dan rohani pegawainya. Hal ini dilakukan melalui program Happy Hours BPS Kabupaten Badung. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan pada hari Jumat pagi berupa senam, makan bersama, kerja bakti, dan kegiatan kerohanian.
Setiap tahapan pekerjaan di BPS Kabupaten Badung sudah tertuang dengan baik pada dokumen pengelolaan proyek yang disusun oleh masing-masing pengelola atau penanggung jawab. Sebagai kelanjutan dari proses akuntabilitas, pengelola proyek harus mempertanggungjawabkan indikator kinerja organisasi dan juga melakukan pelaporan capaian indikator sakit yang dilaksanakan setiap triwulan dan juga tahunan. Pelaporan yang dilakukan menyesuaikan dengan indikator pada perjanjian kinerja, rencana strategis BPS Kabupaten Badung, dan indikator internal yang dirasakan perlu untuk dipertanggungjawabkan. Evaluasi rutin terhadap proses pelaporan sakit dilakukan oleh pimpinan, guna meningkatkan kapasitas pengelola sakit dan dilakukan secara berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan pada proses penyusunan kajian target kinerja, penyusunan surat pernyataan target dan realisasi kinerja, dan form rencana aksi kinerja BPS Kabupaten Badung. Untuk capaian kinerja individu pegawai, pemantauan dilakukan setiap bulan dan juga triwulanan menggunakan dokumen pada sistem CKP, SKP, atau IKI. Apabila ada pertanyaan, bagaimana cara BPS Kabupaten Badung memantau apakah terjadi kecurangan atau penyimpangan saat melaksanakan tugas-tugasnya? Jawabannya adalah Tersedianya kotak whistleblower di sebelah timur gedung BPS Kabupaten Badung dan kotak pengaduan masyarakat yang disediakan di ruang pelayanan statistik terpadu BPS Kabupaten Badung. Kotak ini setiap bulan akan dibuka dan ditindaklanjuti oleh tim pengawasan internal. BPS Badung juga menyediakan media pengaduan masyarakat dan pengaduan internal melalui email dan juga link form online. Selain kegiatan penguatan pengawasan tersebut, BPS Kabupaten Badung juga melaksanakan verifikasi kinerja dan verifikasi keuangan untuk memastikan semua pegawai melaksanakan pekerjaan sesuai dengan pedoman dan kebijakan yang sudah diambil, serta melaksanakan penggunaan anggaran tanpa adanya benturan kepentingan dan gratifikasi. Informasi penerapan pengawasan internal BPS Kabupaten Badung telah disampaikan dalam berbagai media seperti website dan media sosial BPS Kabupaten Badung, serta pada materi-materi yang disampaikan kepada pihak luar seperti video, slide, background virtual meeting, dan berbagai akrilik atau banner. Internalisasi penguatan pengawasan disampaikan juga dalam setiap pertemuan pegawai yang dilaksanakan secara rutin. Masa pandemi COVID-19 menyebabkan pelayanan kepada konsumen data tidak dapat dilakukan secara langsung. Pelayanan biasanya dapat dilakukan melalui kunjungan langsung oleh pengguna data ke Pusat Pelayanan Statistik Terpadu atau PST. Sebagai alternatif, pelayanan saat ini dilakukan melalui media online seperti website, email, telepon, WhatsApp, atau menghubungi langsung narahubung pelayanan data BPS Kabupaten Badung. bekerja dengan keterbatasan media bukanlah menjadi halangan untuk berkarya. Hal ini ditunjukkan oleh BPS Kabupaten Badung dengan menciptakan beberapa program inovatif dalam hal pelayanan data statistik. Di antaranya adalah mengoptimalkan website badungkap.bps.go.id dengan cara mengupdate data-data atau konten yang disajikan. Konten atau data yang dimaksud meliputi publikasi BPS Kabupaten Badung, tabel data dinamis, berita resmi statistik, infografis menarik dan simpel, dan informasi-informasi kegiatan statistik yang publikasinya dilaksanakan di BPS pada level yang lebih tinggi. Pelayanan data dilakukan dengan cepat. Pengguna data tidak harus menunggu lama untuk mendapatkan jawaban atas permohonan. BPS Kabupaten Badung sudah membentuk tim layanan data yang akan langsung menindaklanjuti laporan permintaan data yang masuk. Metode push information juga dilakukan BPS Kabupaten Badung untuk membagikan informasi mengenai data-data terbaru kepada pengguna data. Melalui program data broadcasting atau DBROS, tim BPS mengirimkan blast melalui pesan WhatsApp ataupun email bagi anggota mailing list yang sudah terdaftar sebelumnya. Dengan itu, permasalahan website BPS Kabupaten Badung yang masih bersifat pasif kini mendapatkan solusi yang mumpuni. Pada kenyataannya, data tidak hanya dihasilkan oleh BPS saja. Pihak instansi atau dinas daerah juga mengeluarkan berbagai data sektoral. Beberapa data juga dalam kondisi tumpang tindih dalam hal pengumpulan maupun penyampaian kepada masyarakat. Hal ini terjadi karena sedikitnya koordinasi yang dilakukan antar produsen data. Dalam hal fungsinya sebagai pembina data, BPS Kabupaten Badung hadir menjadi pionir untuk dapat mengintegrasikan data-data sektoral yang ada pada tingkat Kabupaten Badung.
bekerja sama dengan Dinas Kominfo dan Bapeda Kabupaten Badung, program Satu Data Badung sudah dalam tahap inisiasi. Semua data dasar dan sektoral yang ada akan diintegrasikan pada satu website, sehingga pengguna data akan semakin mudah untuk mencari data yang diperlukan. Untuk mewujudkan fungsi BPS sebagai pembina KLDI, BPS Kabupaten Badung juga menghadirkan program Tikli Daku atau Statistik Wali Data Pendukung yang menyasar OPD, instansi vertikal, kecamatan, dan desa. Tujuan utamanya adalah untuk membantu pihak KLDI dalam memahami proses pelaksanaan kegiatan statistik, menghasilkan data statistik yang berkualitas dan sesuai dengan kaidah-kaidah statistik, serta dapat berkontribusi penuh dalam proses pembentukan Satu Data Badung. Dan program inovatif yang terakhir merupakan suatu platform untuk mempermudah jalur komunikasi dan koordinasi di internal BPS Kabupaten Badung. Semua dokumen-dokumen proses pelaksanaan kerja BPS Kabupaten Badung disatukan dalam suatu platform, yaitu SIDOI, atau Sistem Dokumentasi dan Informasi BPS Kabupaten Badung. Dalam hal merencanakan, melaksanakan, memantau program kerja, baik yang bersifat internal maupun eksternal, semua bisa dikoordinasikan melalui platform ini. BPS Kabupaten Badung menerapkan reformasi birokrasi dengan beberapa ketentuan sebagai berikut. Semua kegiatan internal di BPS Kabupaten Badung dilaksanakan secara bertanggung jawab dan akuntabel, baik dari sisi penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Semua kegiatan yang dilaksanakan dikendalikan secara internal dengan proses penguatan pengawasan yang rutin, seksama, dan lengkap. Dalam hal pelayanan publik, BPS Kabupaten Badung membagi komponen ini menjadi dua bagian. Yang pertama, pelayanan publik yang diusahakan secara internal oleh BPS Kabupaten Badung, dan yang kedua, pelayanan publik yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak di luar BPS Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Pelayanan permintaan data BPS Kabupaten Badung sangat cepat dan tanggap. Walaupun dalam kondisi virtual seperti sekarang ini, pagi kami mengirimkan permohonan data, sore harinya sudah selesai diproses. Terima kasih tim pelayanan data BPS Kabupaten Badung. Om Santi Om. Pada masa pandemi seperti sekarang, saya sangat terbantu dengan adanya broadcast data statistik oleh BPS Kabupaten Badung, sehingga saya dapat mengetahui lebih cepat data-data seperti pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan juga data tenaga kerja di Kabupaten Badung. Om Swastiastu, kami di Kominfo Kabupaten Badung berterima kasih kepada BPS Kabupaten Badung atas inisiasinya dalam mewujudkan program Satu Data Badung, yang mana sangat membantu dalam menyatukan data statistik dasar dan juga sektoral. Om Swastiastu. Kami mengucapkan terima kasih kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Badung atas inisiasinya dalam mewujudkan Satu Data Badung. Program ini akan sangat mempermudah kami dalam mencari data yang dibutuhkan dalam melakukan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Badung. Om Swastiastu. Salam sehat untuk kita semua. Kami Desa Kutuh mengucapkan banyak terima kasih kepada BPS Kabupaten Badung yang telah melaksanakan program pembinaan statistik wali data pendukung atau yang lebih dikenal dengan program Tikli Daku. Program ini sangat bermanfaat bagi kami Desa Kutuh untuk menghasilkan data statistik yang berkualitas. Demikian dulu perkenalan tentang instansi kami tercinta. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya.